Selamat pagi, bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Selamat pagi, Bu Rin. Luar biasa baik, Bu. Baiklah, pada praobservasi hari ini, saya akan menginformasikan bahwa saya akan melakukan pengamatan terhadap coach dan coachee sesuai dengan rubrik penilaian yang disiapkan. Nah, metode apa yang akan Ibu gunakan dalam proses coaching bersama coachee sebentar? Saya akan menggunakan metode alur tirta, Bu. Dari kompetensi inti coaching, presence atau kehadiran, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot, manakah yang Ibu inginkan untuk saya amati? Saya ingin diamati pada bagian kompetensi presence atau kehadiran, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baiklah, apakah juga ada hal lain yang ingin Ibu kembangkan selain kompetensi ini? Saya ingin tahu apakah saya memiliki paradigma berpikir coaching, yakni fokus pada coachee atau rekan yang akan dikembangkan, bersikap terbuka, dan ingin tahu, memiliki kesadaran yang kuat, dan mampu melihat peluang baru dan masa depan. Selain itu, saya juga ingin tahu apakah dalam proses coaching saya sudah menerapkan prinsip coaching yakni kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Luar biasa. Kalau begitu, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini, Bu? Saya berharap coaching berjalan lancar. Saya ingin memaksimalkan potensi profesional dan personal dari coachee dengan menemukan sendiri solusi dari hal yang ingin dia pecahkan atau kembangkan. Kalau begitu, demikian praobservasi kita pada hari ini, Bu. Silakan Ibu melanjutkan proses coaching bersama coachingnya. Baik, Bu. Terima kasih. Halo, Bu. Apa kabar? Sudah lama ya kita tidak sharing. Iya, Bu. Kebetulan sekarang saya mau berbagi cerita. Oh iya, silakan. Ada apa ya, Bu? Kelihatannya lagi tidak mood ini. Iya, Bu. Sebenarnya masalah yang saya hadapi yaitu kekurangan guru di sekolah. Nah, sehingga akhir-akhir ini saat mengajar di kelas saya tidak dapat menjaga semua anak-anak karena murid kelas berjumlah 28 orang. Nah, sementara kalau di TK saya merasa akan sangat efektif jika ada guru pendamping. Nah, dapat dibayangkan kan Bu, seperti apa mengajar dalam satu kelas dengan 28 orang peserta didik dan mengajar hanya sendiri tanpa ada guru pendamping. Oh, seperti itu. Begini, Bu, saya ingin bertanya, kira-kira dari percakapan ini, apa tujuan yang ingin Ibu capai? Nah, saya ingin Bu, nanti ke depannya ada tambahan guru pendamping supaya lebih dapat menjangkau anak-anak saat kegiatan belajar mengajar. Oh, jadi Ibu merasa kurang dapat menjangkau anak-anak ya, Bu? Bagaimana Ibu mengetahui hal tersebut? Nah, sangat jelas terlihat dari sikap mereka saat saya mengajar, Bu. Masih ada anak yang tidak fokus dalam kegiatan pembelajaran. Jadi anak-anak yang duduk di belakang tidak dapat dijangkau. Jadinya mereka hanya bercerita, saling mengganggu teman, dan sibuk dengan dunia mereka sendiri. Nah, apa saja yang mereka mau lakukan, dilakukan sendiri. Jadi tidak fokus, Bu, seperti itu. Iya, menurut pengamatan Ibu, apa yang menyebabkan adanya masalah tersebut? Nah, karena di sekolah TK kami ini kekurangan guru, Bu. Penyebab kekurangan guru
karena 2 orang guru yang lain sudah tidak mengajar lagi di sekolah. Yang satu sudah meninggal bertepatan dengan guru yang satu juga sudah mendapat SK mutasi untuk pindah tugas ke sekolah yang lain, Bu. Oh, seperti itu. Sebelum lanjut, saya mengucapkan turut berduka cita ya, Bu, atas berpulangnya teman ataupun rekan sekerja Ibu. Terima kasih. Ya, jika diskalakan ya, Bu, dari angka 1 hingga angka yang ke-10, Ibu merasa di posisi mana saat ini? Ya, kalau menurut saya masih di angka 6, Bu. Karena walaupun tidak ada guru pendamping, namun kegiatan belajar masih bisa berjalan. Oh iya, baiklah. Coba Ibu refleksi kembali bagaimana suasana belajar saat dulu ada guru pendamping dan saat ini. Nah, saat ada guru pendamping, tentu lebih mudah dan sangat terbantu saat mengajar. Jadi semua hanya dapat dijangkau dengan bantuan rekan guru seperti itu. Kira-kira apa strategi Ibu untuk dapat menyelesaikan masalah ini? Nah, strategi saya akan berkomunikasi dengan kepala sekolah dan meminta kepala sekolah untuk menyampaikan kepada kepala yayasan untuk boleh merekrut pendamping guru atau guru pendamping yang akan bertugas di sekolah kami di TK atau Montessori, dan juga bisa menginformasikan kepada warga sekolah, siapa tahu ada saudara mereka yang berkompeten untuk bisa menjadi pendamping. Seperti itu. Ya, kedengarannya menarik sekali strategi Ibu. Lalu kapan Ibu akan mulai lakukan? Ya, saya akan menghubungi beliau besok dan meminta kepada kepala sekolah untuk menyampaikan kepada pimpinan yayasan sebelum rapat sidang dan pekerja majelis jemaat. Karena untuk segala sesuatu yang berkaitan dengan sekolah harus dibicarakan dan diputuskan dalam sidang majelis jemaat. Karena sekolah kami sekolah yayasan atau swasta. Oh, kira-kira Bu, apa komitmen terhadap strategi yang Ibu sampaikan tadi? Ya, untuk komitmen, saya akan terus mencari informasi sampai sejauh mana perkembangan mengenai apa yang telah dibicarakan bersama ibu sekolah dan seperti apa tindakan-tindakan yang sudah diambil. Ya. Menurut Ibu, siapa yang bisa membantu Ibu memantau perkembangan strategi yang Ibu sampaikan tadi? Nah, yang dapat membantu saya atau terlibat dalam strategi yang saya sebutkan tadi adalah kepala sekolah, pimpinan yayasan, dan warga sekolah. Saya yakin setelah masalah ini dapat diatasi, skalanya pasti naik menjadi 9 atau 10. Dan jika berkenan, saya mau kembali berbagi cerita dengan Ibu. Boleh kan, Bu? Oh iya dong, tentu dengan senang hati. Ya, terima kasih ya, Bu, sudah meluangkan waktu mendengar cerita saya. Akhirnya saya dapat menemukan solusi dari apa yang selama ini mengganjal dalam hati saya. Syukurlah kalau demikian, Bu. Semoga pertemuan kita ini memang betul-betul bermanfaat ya, Bu. Oke, terima kasih. Iya, terima kasih, Bu. Sampai jumpa lagi. Baik, bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kegiatan coaching tadi? Iya,
Saya merasa sudah menggunakan metode alur Tirta dalam proses coaching bersama Koci. Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Karena saya mengawali percakapan dengan menanyakan kabar, apa tujuan yang ingin dicapai, kemudian mengidentifikasi masalah, lalu mengarahkan pada rencana aksi, pengembangan ide atau alternatif solusi untuk rencana yang akan dibuat dan komitmen dalam tanggung jawab. Iya, tadi juga saya mengikuti dan mengamati percakapan. Sekarang, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu? Iya, silakan Bu. Oke. Saya mengamati tadi pada saat coaching, Ibu melakukan tahapan Tirta dengan baik, bahkan lebih tinggi dari standar yang kita rujuk, memaksimalkan potensi profesional dan personal dari coaching, dengan menemukan sendiri solusi dari hal yang ingin dipecahkan atau dikembangkan. Ibu juga sudah menerapkan prinsip coaching, memiliki paradigma berpikir coaching, fokus pada coaching atau rekan yang ingin dikembangkan. Terakhir, Ibu juga sudah menerapkan prinsip coaching yang kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Terima kasih banyak ya Bu. Sebagai penutup, apa yang Ibu dapat dari proses ini? Saya merasa senang bisa menerapkan coaching karena saya berpikir saya dapat membantu teman menggali dan mengembangkan potensinya dengan mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Dan semoga ini bisa terus saya praktekkan dalam waktu selanjutnya. Baik, terima kasih juga ya Bu. Ya. Oke. Refleksi diri, latihan coaching. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Ya, komunikasi berjalan dengan baik, tetapi juga jaringan internet berfungsi dengan baik. Tidak ada hambatan saat berkomunikasi. Selanjutnya, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang masih perlu untuk ditingkatkan ataupun diperbaiki ialah pengucapan susunan bahasa Indonesia yang baik dan benar saat berkomunikasi dan mengajukan pertanyaan tersebut. Apa yang dilakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Ya, sebelum coaching, saya mempersiapkan diri untuk siap berkomunikasi, mendengarkan setiap perkataan yang bisa disampaikan coaching, dan tetap fokus dalam berkomunikasi atau saat pembicaraan berlangsung. Apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan hal yang disampaikan dalam poin 2? Yang dilakukan untuk meningkatkan cara berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ialah dengan memperbaiki cara berbahasa, meningkatkan pengetahuan kosakata berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan pertanyaan untuk coaching, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Yang dirasakan ialah lega dan bahagia karena bisa berbagi cerita dan lewat coaching bisa mendapatkan solusi dari masalah yang dihadapi serta dapat menentukan strategi dan kapan strategi itu mulai dilaksanakan.